Sulawesi Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik. Saya nama Yosina Mengga dari SMA Negeri 6 Manado. Saya Lance Yakob dari SMK Negeri 3 Manado. Dan saya Enike Sibala dari SMK Negeri 9 Manado. Selamat menyaksikan. Siap sekali untuk melakukan coaching, tetapi sebelum Ibu melakukan coaching terlebih dahulu sebagai observer, ya saya akan menyampaikan rubrik penilaian yang nanti akan saya jadikan sebagai acuan ketika Ibu melakukan coaching sebentar. Ya. Dan yang pertama, ketika Ibu melakukan coaching harus sesuai dengan prinsip paradigma berpikir coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Nah, ketika Ibu melakukan proses coaching juga diharapkan Ibu bisa sesuai dengan alur tirta, ya, yaitu menentukan tujuan, kemudian mengidentifikasi kunci agar coach dapat menyampaikan ide-ide yang ada di dalam dirinya untuk bisa menemukan solusi dari masalah yang dia alami. Dan setelah identifikasi terus ada rencana aksi, dan sesudah itu ada tanggung jawab untuk dilakukan. Kemudian juga yang harus dimiliki oleh seorang coach adalah kompetensi inti dari coach itu sendiri. Kompetensi inti itu apa saja? Jadi kompetensi inti itu presence, ya, kehadiran secara penuh pelaksanaan coaching. Kemudian selain dari presence juga mendengarkan secara aktif dan kemudian mengajukan pertanyaan berbobot dan melakukan teknik mengasah atau mengasah. Itu yang perlu saya sampaikan terkait dengan penilaian. Bagaimana? Bisa ya, Bu ya? Bisa, Bu. Oke, baik. Selanjutnya, Bu, ya, sebelum Ibu juga lanjut dengan proses coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Bisa, Bu, saya mengajukan pertanyaan? Bisa ya. Yang pertama, kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching nanti? Iya, Bu, kompetensi yang nantinya akan saya kembangkan nanti yaitu saya ingin mendengar dengan aktif agar supaya saya bisa menggali potensi-potensi pada coaching nanti. Dan pertanyaan terakhir yaitu saya akan menyampaikan indikator agar supaya saya mampu untuk menyampaikan tujuan sebagai pengantar yang ingin saya dapatkan dari coaching tersebut. Jadi yang ingin Ibu kembangkan kompetensinya adalah mendengarkan secara aktif, ya, Bu ya? Iya. Jadi Ibu sudah paham ya untuk hal yang kita sampaikan tadi terkait dengan kriteria penilaian dan kemudian hal-hal yang Ibu kembangkan dalam proses coaching nanti. Baik, Bu, semangat dan selamat untuk melakukan proses coaching. Terima kasih, Bu. Terima kasih. Selamat sore, Bu Ike. Apa kabar hari ini, Bu? Ya, selamat sore Bu Lance, kabar baik Ibu. Walaupun ya secara mental ya lupa ada yang aja di pikiran saya itu. Iya. Kira-kira ada hal apa yang mau disampaikan? Apa ya? Saya Bu banyak
ada masalah dalam proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas itu. Kalau boleh tahu apa itu, Bu? Jadi begini Bu, dalam proses kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di kelas, saya susah sekali atau sulit untuk mengajak anak-anak membuat tugas terkait dalam tugas untuk menulis jurnal atau menulis karya ilmiah itu. Seperti itu Bu, misalnya saya. Kira-kira selama masalah yang Ibu hadapi selama ini, apakah ada semacam strategi yang Ibu terapkan ke anak-anak sehingga mereka bisa termotivasi dalam menulis karya ilmiah? Iya, iya. Jadi untuk saya sebenarnya sudah melakukan semampu saya ya, memotivasi anak-anak di kelas. Namun saya lihat ya anak-anak kayaknya tidak ada minat atau kurang bermotivasi untuk menulis karya ilmiah pertama. Kemudian yang kedua, mereka juga tidak tahu apa itu karya ilmiah. Apalagi di situ saya saya sampaikan bahwa karya ilmiah mereka akan dibukukan seperti itu, Ibu, akan dipublikasikan. Sehingga mungkin mereka rasa asing apa itu publikasi, apa itu pembukuan jurnal, seperti itu, Ibu. Dari apa yang Ibu sampaikan tadi mengenai pembelajaran ya, karya ilmiah yang mereka sudah buat, Ibu memotivasi mereka bahwa karya ilmiahnya nantinya akan dipublikasikan. Iya, seperti itu. Apakah sudah ada contoh misalnya karya ilmiah yang ketika Ibu terapkan kepada siswa itu sudah ada contoh yang Ibu berikan seperti itu? Kalau contoh Ibu, sebenarnya saya sudah memberikan contoh ya. Tapi mungkin saya pikir-pikir di sini Bu, kayaknya mereka tidak tertarik kepada saya. Apa yang saya sampaikan tidak menjadi bahan atau hal penting bagi mereka. Dan saya pikir mungkin ya saya harus mencari role model mungkin yang bisa untuk membantu atau menjadi inspirasi bagi anak-anak saya. Jadi nantinya saya akan mencari role model mungkin begitu ya Ibu. Dari apa yang Ibu sampaikan ini, Ibu sudah memberikan solusi, artinya ya Ibu akan menghadirkan role model ke depan untuk menjadi contoh untuk anak-anak nanti. Dan kira-kira kapan nih akan Ibu laksanakan? Iya. Sebelum saya laksanakan ya Ibu, ini saya pikir-pikir ya Ibu, alangkah baiknya saya mendatangkan role model yang memang berkompetensi dalam bidangnya. Kebetulan saya punya teman yang memang sudah menghasilkan beberapa buku ya Ibu, dan sudah secara nasional diakui seperti itu ya, dan masih muda juga. Ini saya pikir ya karena anak SMK, umurnya tidak jauh berbeda, sehingga mungkin bahasa antara role model ini dengan mereka jauh lebih mengena, karena anak-anak sekarang kan zaman mereka dengan zaman saya mungkin jauh berbeda, sehingga ini mungkin yang membuat mereka kurang tertarik. Dan juga nantinya Ibu, saya akan mendatangkan juga rencana ya, mendatangkan percetakan bagaimana untuk membukukan sebuah buku, sehingga mereka akan melihat secara langsung nyata bagaimana itu pembuatan artikel ilmiah, bagaimana sebenarnya proses untuk pembukuan. Nah ini yang saya pikir sehingga menjadi inspirasi bagi anak-anak muda sekarang. Hebat Bu. Dari apa yang Ibu sampaikan ya, dari solusi yang telah Ibu buat, di mana tadi Ibu telah memotivasi siswa menggali potensi-potensi yang mereka miliki, yaitu ketika saya mengikuti alur yang Ibu sampaikan tadi, yang mana menghadirkan role model, nantinya setelah role model yang akan menjadi contoh untuk anak-anak itu akan dipublikasikan nanti. Jadi apa yang Ibu sampaikan dari hasil pembicaraan yang kita ikuti dari pembicaraan ini, kira-kira apa manfaatnya bagi Ibu ketika Ibu sudah menyampaikan masalah yang Ibu sampaikan ke saya tadi? Jadi manfaatnya Ibu ya, saya agak negasi Ibu. Awalnya saya tidak kepikiran untuk cari model,
Tapi setelah bercakap dengan ibu ya, akhirnya saya terbawa ada pikiran untuk mencari role model dalam membuat karya ilmiah bagi siswa. Dan juga mungkin nanti sebelum saya mendatangkan, mungkin saya bisa kolaborasi dengan saya konfirmasi ya, karena ini orang luar yang akan datang, jadi saya butuh dukungan dari sekolah dalam hal ini Kepsek dan wakil kepala sekolah bagian kurikulum dan juga bagian humas, mungkin seperti itu yang bisa membantu saya ya Ibu. Seperti itu Ibu. Mantap Bu Ike. Terima kasih. Saya sangat support dengan apa yang nantinya Ibu Ike. Ini hasil dan rencananya Ibu nanti karena ini panjang dengan proses ya Ibu, saya berencana nantinya sebelum ujian MIT ya, ini saya sudah laksanakan di sekolah supaya tidak bertabrakan dengan jadwal-jadwal yang ada Ibu. Seperti itu Ibu rencananya ya. Semangat ya Bu Ike. Iya, terima kasih Bulan atas motivasi. Saya lebih tenang nih Bu dengan ide baru yang boleh saya dapatkan sendiri untuk menjawab masalah saya Ibu. Nanti saya tunggu. Iya. Dan satu kata untuk Ibu, sukses selalu. Selamat sore. Amin. Terima kasih Bulan. Boleh sudah melaksanakan coaching dengan coach dan sudah saya catat hasil observasi saya pada lembar observasi ya Bu ya, dan apa yang sudah Ibu lakukan pada kegiatan coaching tadi. Iya Bu, silakan Bu. Apa yang Ibu sudah lakukan pada coaching tadi? Yang saya lakukan tadi yaitu saya sudah menerapkan berupa kemitraan, proses kreatif dan memaksimalkan potensi coaching. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan yaitu tadi saya sudah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot. Dan semua yang Ibu sampaikan tadi sama seperti yang sudah saya catatkan pada lembar pengamatan, mulai dari paradigma berpikir coaching, kemitraan ya, ini sudah menunjukkan bagaimana Ibu sebagai coach itu setara dengan coaching ya. Kemudian juga sebagaimana Ibu sampaikan juga tadi bahwa ada proses kreatif di dalamnya, tetapi ada juga proses memaksimalkan potensi dari coaching itu sendiri. Dan kemudian terkait dengan kompetensi inti coach ya, tadi juga itu sudah lakukan, sudah terapkan dalam proses coaching. Dan kemudian kalau kita juga saya mengamati bahwa Ibu sudah melakukannya secara runtut dalam proses coaching. Jadi luar biasa Ibu dalam penerapan coaching di saat ini. Dan kira-kira Bu, dari penerapan coaching ini kompetensi apa yang masih akan dikembangkan? Yang ingin saya kembangkan yaitu kompetensi mendengarkan secara penuh atau secara aktif Bu. Oke, ya mudah-mudahan ya Bu ya, saya berdoa semoga proses ini bisa lebih dikembangkan dan dimaksimalkan sehingga kehadiran Ibu akan berdampak baik, berdampak positif untuk rekan sejawat ya, dan untuk bisa menjadi kreatif dengan kebersamaan tugas dan tanggung jawab. Dan itu proses coaching ini juga dapat diterapkan karena bersama tanggung jawab. Oke, demikian Bu, dan terima kasih ya. Sukses ya. Terima kasih. Demikianlah video dari kami. Semoga bermanfaat. Salam guru penggerak. Tergerak, bergerak, menggerakkan.